Dewa Yama dianggap sebagai dewa kematian yang bersemayam di Yamaloka atau Yamapuri. Di dalam Garuda Purana yang sama juga diceritakan bahwa setelah kematian, utusan Dewa Yama membawa jiwa ke Yamapuri ini, di mana mereka dihukum atau dianugerahkan sesuai dengan perbuatan mereka. Di dalam postingan kali ini, admin akan menjelaskan kemana perginya roh setelah kematiannya, dan bagaimana Dewa Yama mengadili para jiwa yang telah meninggal dan hukuman-hukuman yang diberikan pada semua jiwa sesuai dengan perbuatan mereka menurut yang dijelaskan di dalam Garuda Purana. Silahkan simak videonya sampai habis dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel Hindustory Indonesia. Menurut Garuda Purana, ketika Dewa Wisnu memberitahu kendaraannya Garuda mengenai rahasia lengkap hidup dan mati, Garuda bertanya kepada Dewa Wisnu. Garuda pun berkata, "Wahai Dewa, di mana jiwa manusia dan makhluk lain di bumi dibawa setelah kematiannya, dan bagaimana Dewa Yama mengadili mereka sesuai dengan perbuatan mereka?" Kemudian Dewa Wisnu memberitahu Garuda, "Wahai Garuda yang perkasa, seperti yang saya katakan bahwa Dewa Yama juga dikenal sebagai Dharma Raja yang tinggal di Yamaloka. Rakyat Yamaloka ini tersebar sekitar 12 juta kilometer dari 86.000 yojana. Istana tempat tinggal Dewa Yama di Yamapuri dikenal sebagai Kalitri. Bangunan Yamaloka ini dibangun oleh Dewa Wiswakarma. Setelah kematiannya, roh akan dikumpulkan di tempat ini. Di sini akan diadakan penentuan bagi para jiwa, kemana mereka akan masuk atau kemana mereka akan menempuh jalan selanjutnya sesuai dengan perbuatan mereka. Tahta tempat Dewa Yama duduk di istana ini disebut Socabu. Istana Dewa Yama ini berbentuk bujur sangkar. Istana ini dibangun oleh Wiswakarma. Istana ini benar-benar ilahi dalam hal kilat yang bersinar dan bentuk matahari yang sangat menakjubkan. Bangunan Dharma Raja di Puri itu bercahaya seperti emas. Bangunan Dewa Yama dengan denah 500 dan pilar 1000 ini dilengkapi dengan banyak jenis manik-manik. Ratusan ukiran menambah keindahan istana ini. Suara ratusan lonceng selalu bergema di gedung ini. Hembusan angin sejuk bertiup di sana, di antaranya berbagai macam festival dan ceramah berlangsung di sana. Dunia ini sangat aman, bahkan iblis tidak bisa masuk ke sana tanpa keinginan Dewa Yama. Para utusan yang melayani Dewa Yama dalam menjalankan tugasnya disebut dengan Yamadot. Penjaga gerbang Yamaloka disebut Dharma Dwaja. Ada dua penjaga utama bernama Mahan dan Kalpurus, juga dua anjing dengan 4 mata menjaga Yamaloka. Ada 4 gerbang masuknya jiwa-jiwa yang sudah mati ke Yamaloka. Setelah kematian, para roh masuk melalui pintu yang tepat sesuai dengan perbuatan almarhum. Mereka yang memiliki pandangan satwika, menghormati orang tua dan guru serta orang yang jujur dapat masuk melalui pintu bagian timur. Pada saat yang sama, para roh bisa masuk dari gerbang bagian utara. Dan mereka yang melakukan pekerjaan amal bisa masuk melalui gerbang bagian barat. Sedangkan orang berdosa masuk dari gerbang bagian selatan. Setiap jiwa yang memasuki Yamaloka dari gerbang bagian utara tidak harus menghadapi tindakan apapun. Hal ini berarti jiwa yang masuk melalui gerbang bagian utara jiwa tersebut mendapat tempat langsung di surga. Tidak hanya itu, bidadari menyambut mereka yang masuk melalui gerbang utara ini. Selain itu, di bagian tengah Yamaloka ada bangunan Citragupta, asisten Dewa Yama. Bangunan Citragupta ini dikelilingi oleh jeruji besi yang memiliki ratusan jalur untuk dikunjungi dan dipercantik dengan ratusan ukiran yang sangat indah. Ratusan lampu dinyalakan di gedung ini. Tak hanya itu, rumah Citragupta ini dihiasi dengan gambar-gambar yang sangat cantik.
Bangunan ini memiliki alas surgawi yang terbuat dari mukta manis. Di atasnya duduk Citragupta menghitung umur manusia atau makhluk lainnya. Citragupta bertugas menulis atau mencatat setiap karma atau perbuatan para jiwa di masa kehidupannya. Selain Citragupta, utusan Dewa Yama terdiri dari beberapa raja, yaitu Chandravanshi dan Suryavanshi yang berperan sebagai penasihat. Atas saran dari mereka, Dewa Yama dapat mempertimbangkan dan menentukan hukuman para jiwa yang telah meninggal. Semua roh yang telah meninggal dibawa ke Yamaloka atau Yamapuri. Sistemnya seperti rakyat di bumi. Pertemuan diadakan di sini, tetapi mereka belum menerima ganjaran dari setiap perbuatannya di sini. Di Yamaloka mereka hanya dikumpulkan dan ditunjukkan jalan berikutnya kemana mereka harus pergi selanjutnya sesuai dengan perbuatan mereka di masa kehidupannya. Begitu jiwa yang meninggal tiba di Yamaloka, Citragupta membacakan tindakannya satu persatu dan kemudian setelah berkonsultasi dengan semua anggota dewanya, Dewa Yama menentukan hukuman untuk jiwa tersebut. Setelah itu, jiwa yang senantiasa jahat dalam hidupnya dikirim ke neraka untuk menanggung hukuman, dan jika ada jiwa yang terus berbuat kebajikan di dalam hidupnya, maka dia sendiri yang tersisa sampai pintu masuk surga Dewa Yama. Sebelum itu, setelah kematian, ketika jiwa dibawa ke Yamaloka, maka menurut perbuatan mereka juga harus menghadapi berbagai macam siksaan di sepanjang jalan. Karena diyakini jalur dari negeri kematian ke Yamaloka sangat sulit dijangkau. Selalu ada api di jalan ini, dan ketika jiwa yang berdosa melewati jalan ini, kakinya mulai terbakar. Karena itu kakinya mendidih yang sangat menyakitkan, sedangkan jalan ini memberikan kesejukan bagi orang yang suci. Di jalan ini tidak ada pepohonan yang rindang di mana para jiwa bisa beristirahat. Tidak hanya itu, tidak ada pengaturan anadi di jalan itu untuk iblis sehingga dia tidak dapat melindungi hidupnya. Meskipun ada air di jalan ini, jiwa yang berdosa tidak melihat air tersebut sehingga dia tidak bisa memuaskan dahaganya. Pada jalan ini, jiwa yang berbudi luhur mendapatkan semua yang dia sumbangkan selama dia masih hidup. Oleh karena itu, dikatakan bahwa umat Hindu harus menyumbangkan sesuatu kepada manusia agar mereka tidak menghadapi penderitaan apapun setelah kematiannya. Tetapi, pada dasarnya setelah kematian, manusia akan menempuh jalannya sesuai dengan perbuatan mereka, yaitu dosa atau kebajikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga postingan kali ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Jangan lupa dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan ingat nyalakan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.